Shalom, shalom, shalom. Shalom Abuna. Salam Abuni. Shalom semuanya. Salam Abuna. Salam Salam Abuna. Abuna, selamat pagi. Selamat Selamat pagi. Salam Mama Leli. Mama Leli. Leli. Bapak Ibu semua sehat? Amin. Tuhan. Sehat Abuna. Kali Pagi Pak Abuna, Abuni, Bu Eri, pagi. ya pagi Ibu. Habis ibadah pelayanan sekalian, badan lelah tetapi juga bersemangat. Roh kita menyala-nyala. Ya. Coba kalau Abuna bilang jiwa semangat, Bapak Ibu semua mengatakan roh yang menyala-nyala. Jiwa yang semangat. Roh yang menyala. Itu dia. Kalau saya bilang hati yang berkobar, roh yang menyala-nyala. Coba. Hati yang berkobar, Roh yang Menyala. itu dia. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian terkasih sama-sama. Ya, haleluya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, Abuna minta izin waktu sebentar untuk mempersiapkan ada beberapa hal. Tapi yang pasti kita sudah masuk. Bapak Ibu silakan saling memberikan salam, saling memberkati dengan senyuman yang paling hangat dan juga bahagia buat semua saudara-saudari seiman yang ada di keluarga besar BW ini ya. Bapak Ibu, Abuna mau izin minta waktu sekitar 2 atau 3 menit lagi. Oke? Oke, Abuna. Mantap. Halo Bu Wati, Bu Lingga. Salam. Iya. Salam Pagi Abuna, semuanya. Abuni, Selamat Ibu pagi Eri, juga. Bapak-bapak. Salam semuanya. Tidak dipersatukan namanya satu persatu. Oke. Oke. Mantap Bu Rika. Oke. Baru kedengeran. Segala keadaan. Shalom, selamat pagi Bu Ayu, Bu Cina, Kakak, Bu Acen, Kampung, Pak Magami, Nina, Bulan, pagi bersama Leli, Eda, Amal, Bu Mimi, semuanya selamat pagi. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempersonalku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jepit-jepit. Baik Bapak Ibu yang terkasih, Abuna mohon izin untuk memute Bapak Ibu semua. Kita langsung berdoa ya. Mari kita satu di dalam doa. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu ya Allah kami yang hidup. Tuhan Yesus yang kami cinta dan kami puja, Juru Selamat kami yang luar biasa. Kami berserah penuh di hadapan tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami datang dengan keletihan, kelesuan dan beban berat. Kami percaya Engkau memberi kami kelegaan. Engkau tidak akan mengizinkan kami berkekurangan. Engkau akan menolong kami di waktu yang tepat. Engkau akan melepaskan kami dari segala kesesakan. Engkau akan hadir di tengah pergumulan kami. Dan Engkau akan menaungi kami dan juga memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak akan khawatir dan takut. Sebab kami percaya firman-Mu akan menerangi langkah hidup kami, sehingga kami mampu menaklukkan dunia. Dan bersama-Mu
Kami tidak takut sekalipun kami berada di dalam lembah kekelaman. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami tetap yakin dan percaya. Kami tetap bersemangat, hati kami berkobar, roh kami menyala-nyala, kami bersuka cita. Haleluya. Amin. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, Abuna akan mulai share lagu pujian yang akan kita naikkan pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, aku percaya Kau kan memberkati langkahku dan menyertai hidupku setiap musim yang berlalu dan yang baru, Tuhan. Oh, haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, amin, daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku, oh, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Yang percaya katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan paling meriah saudara. Kalau perlu pasangan saudara sampai kebangun ya. Loh, tiba-tiba kok tepuk tangan gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Saatnya kita langsung buka Alkitab sebelum Anda beraktivitas di awal bulan Mei ini. Abuna yakin ada pesan Tuhan yang akan disampaikan secara spesifik buat Anda semua, baik Bapak Ibu maupun anak-anak yang mengasihi Tuhan ya. Di awal Mei ini kita sudah masuk di 2 Tawarikh pasal 7. Ya, ini adalah Bible series, sebuah konsep pemuritan yang Tuhan bukakan melalui channel BW ini supaya kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar, yang selalu dikuasai oleh roh takut akan Tuhan, dan kita selalu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Tuhan setiap pagi supaya semuanya ditambahkan kepada kita. Yang sepakat katakan amin. Oke, kita langsung buka ya 2 Tawarikh 7. Baik, di 2 Tawarikh 7 Oke. Api turun dari langit, nyanyian syukur. Ya, kita baca di tempat kita masing-masing, baik Bapak Ibu dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita garis bawahi ya, yang bagian terakhir ini, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, jadi saudara,
Hari ini kita diberikan sebuah pengetahuan yang luar biasa yang Adi kodrati. Apa itu Abuna? Ada 2 kualitas doa. Yang pertama adalah doa yang tidak menghasilkan apa-apa. Yang kedua adalah doa yang menghasilkan sesuatu. Sebagaimana perikop yang hari ini, kita diberitahu bahwa ternyata kalau kualitas doa kita benar, maka api kemuliaan Tuhan akan turun. Supaya api kemuliaan Tuhan akan turun, berarti harus kencang bensinnya. Nah, jadi doa kita itu mampu untuk membakar langit, ibaratnya seperti itu. Saat doa kita membakar langit, apa yang terjadi saudara? Api turun, ya, ini menghanguskan korban bakaran dan korban-korban sembelihan. Lalu kemuliaan Tuhan memenuhi tempat itu. Wah, berarti saya kalau doa harus siap-siap nomor telepon pemadam kebakaran. Kenapa? Karena nanti kalau apinya turun bakar rumah saya bagaimana Abuna? Ya bukan api beneran ya. Tapi ini bicara mengenai hadirat Tuhan. Nah, tapi kan saya udah kita kan nggak bakar-bakar apa Abuna? Masa harus bakar jagung, bakar sate gitu? Yang ada satenya sudah matang saya makan, bukannya doa. Ya, jadi di sini pada saat itu kan Allah belum inkarnasi. Ya, ini adalah metafora dari penggenapan janji Allah. Jadi kalau misalnya Allah sudah inkarnasi, nggak perlu lagi yang namanya korban bakaran dan korban sembelihan. Tetapi karena Allah sudah inkarnasi, kita sudah nggak perlu pakai korban bakaran dan korban sembelihan. Karena pada hakikatnya di Hosea pasal 6 dikatakan bahwa aku tidak menginginkan korban bakaran, tetapi aku sangat merindukan orang-orang yang takut akan Tuhan dan mau mengenal Allah. Jadi bisa dimengerti bahwa sehebat apapun dan sebesar apapun binatang yang kita bakar sebagai kurban, itu gak akan membuat hati Tuhan tergerak sedikit pun. Tetapi sekencang apa, sengotot apa kita mau kenal Tuhan, itu yang Tuhan perhatikan. Makanya Abuna selalu sampaikan, ayo jangan apa? Betul, jangan kangkung, jangan kasih kendor. Karena kalau kita tetap kencang, perhatian Tuhan atas hidup kita itu tidak akan pernah berkurang. Ibaratnya Tuhan itu sudah sangat baik dan dia akan semakin teramat baik. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, zaman dulu kenapa ada korban bakaran, korban sembelihan dan butuh api Tuhan turun? Itu karena apa? Karena Allah belum inkarnasi. Ini kan masa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian kalau memang berkenan, yang punya sosial media Instagram, coba deh follow Instagramnya BW. Lalu kemudian lihat atau bisa simak khotbah yang saya sampaikan kemarin. Yaitu khotbah yang mengenai ada korelasi masa penampakan Tuhan Yesus 2024 tahun yang lalu, 2025 tahun yang lalu, diproyeksikan ke kehidupan kita yang sekarang, ya. Nah, saya kembali ke pembahasan ini supaya Bapak Ibu bisa mengerti dan anak bisa mengerti betapa pentingnya arti sebuah doa. Tetapi setelah Allah turun, inkarnasi jadi daging, maka Tuhan Yesus itu menjadikan dirinya sebagai korban sembelihan. Ya. Tidak dibakar, korban sembelihan, namun api kemuliaan Tuhan itu turun dalam simbol lidah-lidah api di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus saat mereka
menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Ya, jadi esensi apinya sama, kemuliaannya sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus menggenapi apa yang dilakukan oleh dirinya sebelum ia inkarnasi menjadi daging. Ya, ini harus dimengerti. Nah, ayat yang pertama bisa diperhatikan bahwa setelah, ketika, ya, ada banyak sekali ejaan Alkitab yang sekarang ini semakin diperbaharui, semakin disempurnakan. Itu bukan karena Alkitab kita nggak konsisten, bukan. Justru Bapak Ibu yang terkasih, kalau ada Alkitab yang terjemahannya ada bahasa Indonesia disederhanakan, lalu kemudian ada bahasa sehari-hari, lalu kemudian ada, sekarang itu ada terjemahan kedua yang terbaru, yang akhirnya itu yang Alkitab yang saya nanti-nantikan, yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa saya nanti-nantikan sebagai hamba Tuhan, dan saya pengen banget bisa beli itu karena Bu Biho sudah punya, kemarin datang ke gereja mencocokkan, ternyata wah, saya bilang, Bu, ini dia nih Alkitab yang saya tunggu-tunggu. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih? Karena Alkitab itu yang terjemahan kedua ini sudah semakin disempurnakan, disesuaikan dengan penemuan-penemuan dan bukti-bukti purbakala dan arkeologik yang ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang ada di kitab suci. Berarti apa? Kita up to date, ya. Lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia supaya kita apa? Kita mengerti. Dicetak di dalam sebuah buku yang namanya kitab suci atau Alkitab. Supaya apa? Supaya orang percaya yang mau mengerti baca kitab suci. Ya, jadi bukan hanya sekedar dengar dari aplikasi atau misalnya dengar dari khotbah-khotbah mingguan pendeta-pendeta. Enggak, kita itu harus punya Alkitab, buka Alkitab, belajar Alkitab. Ya, makanya Bapak Ibu yang terkasih, media BW ini sangat membantu kalau menurut Abuna, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, enggak usah heran, jangan mudah termakan disi-disi di luar. Ya. Karena apa? Karena ada doa orang-orang yang meminta kepada Tuhan, sehingga ada api kemuliaan Tuhan turun. Dan kalau api kemuliaan Tuhan turun, maka segala perkara yang gak mungkin itu bisa terjadi. Yaitu apa? Sekarang ini ada penggalian yang disinyalir semakin dipercaya akurasinya. Ini contoh ya, akurasinya tuh 90% tepat ditemukannya City of David. Tuh yang sekarang di sana itu palsu Abuna. Bukan palsu, itu hanya bagian kecil, sebagian dari yang ditemukan. Ternyata sekarang sudah ditemukan lagi bagian yang lebih utama. Ya, dan sekarang dalam penggalian. Juga ditemukan lagi banyak sekali salinan-salinan kitab suci. Seperti yang Abuna sampaikan, hanya kita yang punya salinan kitab suci yang asli. Ya, hanya kita loh. Saya tidak mengatakan yang lain, cuman hanya kita. Jadi Bapak Ibu sekalian terkasih, sayang kalau kita sebagai orang Kristen gak pernah baca Alkitab, tapi kita mudah sekali untuk terbawa isu ini dan itu. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, doa, kadang-kadang ada orang Kristen yang begini, udahlah percuma lah orang Kristen, doanya kayaknya gak beres, gak ada ritual ini itu dan lain sebagainya. Mbok ya ada ritual, masa doa langsung doa gitu? Emang kita layak? Oh, kita memang gak layak. Justru karena kita gak layak, mau kita layakkan diri kita gak akan pernah bisa. Kecuali kalau media yang kita pakai itu nyambung dari akhirat, baru bisa. Segala sesuatu yang dari dunia ini itu gak akan pernah bisa melayakkan kita. Oh, sudah dikasih gampang kok cari susah. Memang manusia agak rumit ya. Dikasih gampang, Allah sudah inkarnasi jadi daging. Dia yang menunjukkan jalan keselamatan. Cari yang susah. Sudah dikasih tahu bahwa berdoa di dalam iman Kristus, maka doamu pasti dijawab. Sebab doa orang benar besar kuasanya. Cari yang sulit. Ya, tapi itu manusia lain ya, bukan kita.
Jadi di sini poin renungannya apa? Salomo tidak hanya membangun bait Allah. Artinya kita nih nggak cuma bangun perusahaan. Kita nih nggak cuma bangun keluarga. Kita nih nggak cuma bangun masa depan. Kita nih nggak cuma bangun sekolah. Kita nih nggak cuma bangun kuliah. Tidak. Tetapi dia bangun sebuah kualitas doa yang mampu membakar langit sehingga api kemuliaan Tuhan turun. Dan ini nggak bisa dimengerti dengan jasmani kita. Oh, api turun enggak. Tetapi bisa dimengerti dari apa? Api kemuliaan Tuhan turun. Api itu kan berkobar-kobar ya Bapak Ibu. Saya akan bacakan sebuah peristiwa yang ada, yang bisa dijadikan sebagai korelasi dengan api kemuliaan Tuhan turun itu apa. Oh, seperti Elia. Ya, itu Elia tapi kelihatan api beneran. Kita buka di Lukas sebelum saya lanjutkan lagi dan sebelum kita selesaikan ini. Di Lukas Bapak Ibu, Lukas pasal 24. Di Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-32 dikatakan begini. Ini adalah pertemuan Yesus Kristus saat ia bangkit dan menampakkan diri ke murid-muridnya dalam perjalanan murid-muridnya ke Emmaus. Kata mereka itu Oke, 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Makanya Bapak Ibu harus kalau nggak keberatan ya, supaya ngerti ini, supaya ngerti BW yang di perjanjian lama ini, Anda harus dengar khotbah saya yang ada di Instagram. Coba pinjam gadget cucu atau apa, kalau misalnya belum download dulu, coba. Jadi Bapak Ibu bisa ngerti. Ya. Yesus Kristus itu Tuhan. Kekudusannya itu bisa menghanguskan yang tidak kudus. Ketika ia bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, tidak semua murid-muridnya itu, bukan tidak semua murid-muridnya itu percaya, tapi belum sepenuhnya percaya. Ya. Nah, kita kadang doa begitu kan. Sebagian bisa percaya dan kadang-kadang belum percaya sih, tapi nggak penuh gitu percayanya. Apalagi dengan kenyataan hidup yang pahit. Gimana saya mau penuh, Abuna? Nah, itu kacamata manusia. Makanya ketika Allah inkarnasi jadi daging, itu memudahkan manusia untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan itu depan mata dia. Dan kemuliaan Tuhan tidak bisa dilihat tanpa ada kejelasan dan pengertian dari apa yang tertulis di kitab suci. Makanya Tuhan Yesus jelaskan kitab suci. Jadi tahapannya tuh ada satu-satu. Kita Kristen, lalu kemudian kita ngerti firman Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Lalu kita juga mengakui tubuh dan darah Kristus yang terpecah dan tercurah. Nah, dari mana kita tahu api kemuliaan Tuhan turun? Hati ini nih berkobar-kobar. Makanya tadi di awal kan Abuna bilang, kalau Abuna bilang hati yang berkobar, Bapak Ibu dan anak-anak jawab apa? Roh yang menyala-nyala. Betul. Di dalam kehidupan orang Kristen, bukan cuma semangat yang dikembalikan, tapi rohnya itu yang menyala-nyala. Ini yang dikatakan api Tuhan itu turun. Nah, kalau sudah roh yang menyala-nyala, berarti setiap kita berdoa, hati kita pasti mampu untuk berserah. Kalau hati kita mampu berserah, sama dengan doa kita pasti akan didengar. Yang sepakat katakan amin. Iya. Jadi mulai hari ini bagaimana Abuna caranya? Gampang. Caranya apa? Mulai ambil waktu setiap kali berdoa berserah sama Tuhan. Berserah itu apa? Gak usah pikirkan lagi, aduh gimana ya, gak usah. Walaupun memang kesulitan itu ada Bapak Ibu dan juga anak-anakku. Tapi kalau kita serahkan saja, Tuhan saya serahkan. Abuna aja sekarang lagi masa-masa keberserahan banget ini sama Tuhan Yesus. Saya bilang Tuhan,
Ini Tuhan loh yang menyuapi saya nggak minta-minta sama orang. Ketika saya berserah 100% hidup saya menjadi hamba-Mu Tuhan, kehidupan saya berubah 180 derajat. Berarti tangan Tuhan yang menyuapi saya. Saya nggak perlu bikin sesuatu supaya saya disuapi, supaya saya bisa makan. Tapi Tuhan yang menyuapi saya. Saya percaya Tuhan akan kirim orang-orang baik untuk menolong saya dan keluarga. Jadi kita semua dalam masa-masa sulit ini justru kita harus semakin intens cari Tuhan. Karena ada orang-orang di luar sana begitu ada kesulitan dia malas cari Tuhan. Ya, jadi berbahagialah kita yang tetap cari Tuhan. Dan ketika kita lagi nggak ada duit susah misalnya, atau misalnya tiba-tiba nggak ada simpanan, terus apa itu menjadi alasan kita untuk malas ketemu sama Tuhan? Bagaimana api Tuhan bisa melawat kita kalau kita nggak ada di tempat situ? Terus kita nggak dapat kemuliaan Tuhan dong. Makanya anak-anak, dengan kesulitan yang ada di orang tuamu hari-hari ini, saya bilang ke anak-anak Christ Gen, saya bilang kalau engkau mau orang tuamu berubah, engkau mau orang tuamu diberkati, engkau mau orang tuamu bertobat, bangun pagi, cari Tuhan, lihat hasilnya gimana. Pasti terjadi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, doa yang membakar langit itu kapasitas kita loh sebagai orang Kristen. Sayang kalau kita tinggalkan kapasitas ini hanya karena apa? Karena kita nggak ngerti firman Tuhan. Ya, kita tukar Tuhan Yesus dengan hal yang lain. Ya, hal yang kedua Bapak Ibu, kalau kemuliaan Tuhan itu sudah memenuhi kehidupan kita, kita itu harusnya tunduk bukan makin sibuk. Ya. Anda diberkati, harusnya Anda makin tunduk kepada pelayanan, bukan makin sibuk dan akhirnya mangkir dari pelayanan. Anda diberkati, harusnya Anda tunduk dengan panggilan yang sudah Tuhan taruh di dalam hatimu untuk menjadi orang baik bagi orang lain, bukan menunda kebaikan yang Tuhan sudah taruh karena kita merasa belum ada waktu nih untuk saya letakkan berkat ini ke orang itu. Ya, ini satu kenyataan yang banyak sekali terjadi. Harusnya ketika hadirat turun, ide dikasih kreatif, kita itu harusnya makin tunduk kepada belas kasih Tuhan, bukan kita menutup rasa belas kasih kita atas orang lain sehingga kita ambil ladang orang lain. Yang notabene ketika kita ambil ladang orang lain, orang itu tuh gak bisa ngambil ladang kita gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian terkasih, ini pun juga harus dipahami. Semua pekerjaan pelayanan dan juga keluarga yang Tuhan berkati, artinya apa? Hadirat Tuhan ada di situ. Karena kehidupan orang percaya itu dicangkokkan dengan tubuh Kristus. Ibadah itu bukan soal aktivitas, tapi ibadah adalah menghormati kehadiran Tuhan, tunduk dan merendah di bawah tata kasih karunia Tuhan. Makanya Abuna juga ingetin para generasi yang ada di Christ Gen, Christ Kids, mereka kalau memuji Tuhan Abuna bebasin, mau lompat-lompat kayak Ivana tuh lompat-lompat tuh, Anya lompat-lompat, apalagi Anaya nyanyi-nyanyi walaupun masih bayi, Hans yang masih goyang-goyang gitu ya. Tapi ketika mereka firman Tuhan disampaikan, orang tuanya kami ajarkan proaktif, kalau selama tidak mengganggu, it's okay. Yang penting di ruang sebelah tetap kedengaran firman Tuhan. Mereka juga harus tahu, tapi mereka tidak perlu dimarah-marahin. Dan kalau agak sedikit over, tinggal proaktif aja, ambil anaknya lalu di pinggir sebelah. Nah, kita harus proaktif ini supaya apa? Supaya hadirat Tuhan itu menyentuh kehidupan nyata di dunia kita ini. Sama sebagaimana orang tua yang hadir untuk anaknya, demikian juga Tuhan juga hadir untuk saudara dan saya. Yang terakhir, ayat yang ketiga adalah para imam sampai mukanya menyentuh tanah. Bapak Ibu sekalian terkasih, ada orang-orang yang memaknai ini doa sambil sampai dengkulnya kapalan, lalu kemudian seketika ada ketemu yang seiman, dia bilang, lihat dengkulnya, oh jarang bersujud ya. Bersujud dong, kalau perlu mukanya sampai tanah, kalau perlu jidatnya sampai kapalan juga dan lain sebagainya.
Bapak Ibu, bukan secara harfiah kita ini muka sampai tanah. Ini adalah satu peringatan, saudara. Kita tidak akan sampai sebagai imam yang benar dan baik bagi keluarga kita kalau kita masih datang kepada Tuhan dengan membawa titel kita. Kita duduk di kursi jemaat dengan membawa titel kita. Kita melayani di gereja dengan membawa pencapaian kita. Pencapaian itu bukan cuma sekedar jabatan. Terkadang, mohon izin ya, oma opa, opung-opung, usia juga. Jadi sampai tua pun usia itu selalu dapat ujian. Termasuk juga anak muda. Termasuk juga yang sudah tua, bahkan anak kecil. Ini bicara mengenai bagaimana kita benar-benar tunduk di hadapan hadirat Allah. Bukan hanya sekedar angkat tangan lalu kemudian memuji Tuhan dengan keras. Tetapi bagaimana sikap hati kita? Bisa nggak ketika kita ditegur, kita terima teguran itu? Orang yang hatinya tidak merendah pasti akan mudah tersinggung. Kita tersinggung nggak ketika disuruh pindah tempat duduknya? Ada teman saya gara-gara disuruh pindah tempat duduknya, besoknya langsung tinggalkan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Sayang loh, ya. Kenapa? Karena hati ini nggak bisa sampai mukanya ke tanah gitu loh. Kita ini maksudnya dalam manusia rohani kita ini kalau lagi beribadah itu gimana posisinya? Dongak gitu? Atau kita merendah? Kalau merendah berarti apapun yang terjadi di gereja, jangan pernah sekali-kali mengatakan itu orang Kristen jahat banget ya. Walaupun memang kenyataannya jahat. Karena kitanya yang belum bisa merendah. Kitanya yang belum bisa merendah. Mari, pejamkan mata saudara. Letakkan tangan di dada. Ikuti doa ini. Sebab Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kami tidak menuntut berkat. Tetapi kami percaya tanpa kami tuntut berkat itu, Tuhan akan memberkati kami. Kami berdoa supaya doa kami mulai hari ini mampu menggerakkan langit. Ajar kami terus, bentuk kami supaya jadi orang-orang yang kalau berdoa itu dengan hati yang sungguh, hati yang ikhlas, hati yang berserah penuh kepada Tuhan. Kalau kami ke gereja bukan hanya untuk aktivitas semata tetapi untuk bertemu Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga kami tidak bercanda, kami tidak anggap enteng pelayanan, kami juga bisa datang terus tanpa melihat kanan kiri, kami hanya fokus hanya kepada Tuhan. Karena yang kami lihat cuma salib Tuhan yang mulia. Dan kami percaya di setiap pertemuan ibadah kami dan doa kami Engkau hadir. Biarlah Tuhan kami belajar menyembah-Mu semakin merendah lagi dan nama-Mu semakin ditinggikan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu saat kami mencari wajah-Mu. Penuhi hidup kami seperti Engkau memenuhi bait suci, rumah-Mu yang kudus. Dan izinkanlah setiap penyembahan dan apa yang kami kerjakan ini yang berasal dari hati kami karena kami kagum dan hormat akan Engkau. Kami membawa untuk setiap anak-anak kami yang ada kelompok belajar P5 seperti Talia yang hari ini ada tugas. Tuhan berkati kelompok belajarnya, Tuhan berkati tugas P5-nya. Hamba percaya, hamba yakin Tuhan akan menolong Talia dan kelompoknya. Berkati anak-anak generasi muda kami, Alden, Darren, Audrey dan juga Yosena. Jadikan mereka sebagai Christ Gen masa ini dan juga masa depan, generasi Kristus saat ini dan juga masa depan. Berkati juga untuk setiap bapak ibu yang akan bekerja, beraktivitas. Perkenanan Tuhan terjadi atas mereka. Api kemuliaan-Mu melawat setiap kami. Dan kami semua akan dibuat kagum oleh cinta kasih dan berkat-Mu dan karya-Mu. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan memberkati-Mu berlimpah-limpah. Juga anak-anakku, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan
memberimu kasih karunia. Kemuliaan Tuhan turun atasmu dan berjalanlah bersama dengan kebenaran-kebenarannya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan, dan pertolongan itu tidak akan terlambat, terutama bagi orang-orang yang benar-benar taat dan setia. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Amin. Thank you Abuna. Thank you Amin. Abuni. Baik Tuhan. Terima kasih Abuna. Terima Terima kasih kasih. Abuni. Juga Bapak Terima Ibu kasih semua. Abuna Abuni. Tuhan Terima Yesus kasih semua memberkati. Alden ya, Alden lagi kurang sehat. Kasih Abuna Ya, dan sama teman-teman semua. ya, Alden lagi kurang Ya, sehat Bunda. Bapak Ibu ya. Tolong bantu. Ya, sama-sama Audrey. Terima kasih. Terima kasih Abuna Abuni. Kita Tuhan doakan memberkati. kita doakan Alden ya sebentar ya, mohon izin ya. Kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus berkati Alden. Oleh bilur-bilurmu Tuhan sembuhkan kakak Alden. Kakak Alden akan semakin melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Dan juga lindungi kami semua yang sakit disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Dan hari ini kami siap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima Yes. kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Abuna. Sembuh ya. Alden. Ya Bapak-bapak Ibu. Cepat sembuh Alden. Cepat sembuh, amin, haleluya. Tuhan berkati kakak Alden. Terima kasih Ya, dan juga Alden, cepat sembuh ya. Tuhan berkati obat-obatnya Alden. Ya, amin. Bunda Abuni. Ya Bu, terima Cepat sembuh. Tuhan berkati. Iya, Tuhan berkati Bu. Terima kasih Bapak semuanya, Tuhan berkati. Shalom, selamat beraktivitas. Shalom. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Bapak Ibu. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu besok. Iya, Tuhan Amin. berkati. Terima kasih Abuna.